Halo Sobat Oncinema, gimana kabar kalian hari ini? Mimin harap kalian semua baik-baik saja, dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Dohwa Wudong Qian Kun, Season 5, Episode 2 dan 3-nya, dan sekarang kita masuk ke cerita terbarunya. Melihat kedatangan kelima jenius di altar kerajaan, Mo Jingtian lantas meminta mereka memanfaatkan energi di kolam roh suci dengan maksimal. Pasalnya, energi di kolam tersebut dapat membantu seseorang ketika menerobos Rana Nirvana, hanya saja dilarang menyelam ke dasar kolam. Setelah kelima jenius mengerti dengan penjelasan tersebut, Mo Jingtian lantas memerintahkan para tetua menggabungkan energi spiritualnya untuk membuka gerbang portalnya. Tidak berserang lama, mereka pun langsung masuk ke dalam. Setelah melewati gerbang portal, Moling segera memimpin 4 jenius untuk bermeditasi, merasakan energi spiritual di tempat ini. Bahkan hanya membutuhkan waktu singkat, Lindong tanpa sengaja menemukan sebuah fakta jika kolam roh suci ternyata mampu memperkuat darah naga dan kerak di dalam tubuhnya. Martha menjelaskan hal ini berkat adanya tulang binatang ilahi di atas tingkat nirvana. Oleh sebab itu, jika Lindong bisa mendapatkan esensi darah kuno, maka hal itu akan membantu latihannya merasa tertarik, serta melihat Ling Lantian juga ingin mencari salah satu benda berharga di tempat ini. Lindong tanpa basa-basi langsung mengikuti pergerakannya sehingga tanpa sengaja menarik perhatian Moling. Melihat posisi Lindong berada tidak jauh darinya, Lin Lantian secara brutal melepaskan serangan untuk memperlambat perjalanannya, serta memaksa Lindong melepaskan teknik naga guntur untuk memblokirnya, sehingga menimbulkan ledakan luar biasa dan membawa Lindong ke sebuah tempat rahasia tulang buaya langit kuno. Tidak berselang lama di saat Martha baru saja memberitahu Lindong kalau esensi jiwa binatang kuno masihlah ada serta disegel dengan formasi kerajaan. Lin Lantian yang justru mengungkit masalah sebelumnya jika bukan ketua klan memberikannya juara kompetisi Lindong, tidaklah mungkin bisa mencapai ke titik ini. Seolah-olah enggak mau kalah, Lindong lantas mengatakan tanpa bantuan roh di dalam tubuh Lin Lantian, maka dia sudah lama menjadi seorang pecundang. Mendapati perkataan tersebut, sosok tetua bernama Mosi pada akhirnya menunjukkan diri. Lindong pun melanjutkan. Walaupun beberapa master jiwa bisa mengumpulkan roh mereka dan tubuhnya yang telah hancur, mereka memiliki kesempatan terlahir kembali. Meskipun ucapan ini dibenarkan Mosi, tetapi dia meminta sosok di belakang Lindong untuk tidak bersembunyi. Mengetahui Martha ternyata merupakan roh binatang, Mosi lantas menyarankan Ling Lantian mengambil esensi darah binatang kuno, sedangkan dirinya akan melawan Martha, sehingga duel baku hantam pun tidak lagi bisa terhindarkan. Sementara itu, di saat kedua roh ini lagi asik baku hantam, baik Lindong bersama Lin Lantian terlihat adu mekanik, dan sama-sama melepaskan serangan yang sangat dahsyat hingga mencapai area tulang buaya langit. Bahkan efek dari pertarungan ini mengakibatkan kolam suci mengalami goncangan yang sangat luar biasa dahsyat. Menyadari lawan yang dihadapi terlalu kuat, Mosi lantas bertanya kepada Martha, "Kau ini binatang dari mana? Sampai-sampai bikin gue kewalahan." Tanpa basa-basi, Martha pun lantas mengubah tubuhnya menjadi seorang musang iblis langit. Meskipun hal ini menimbulkan kepanikan, tetapi Mosi masihlah bersikeras untuk melawan dengan memanfaatkan energi spiritual di tempat ini, bahkan secara brutal melepaskan teknik pengumpulan darah. Di waktu yang sama ketika Lindong berhasil mendesak Lin Lantian, tuan muda klan pusat, Lin Lantian pun lantas mengerakkan teknik ponik api langit. Bukannya gentar menghadapi serangan tersebut, Lindong justru melepaskan segel pembelah laut. Sementara itu, Mosi pada awalnya merasa di atas angin jika Martha tidaklah sanggup membebaskan diri dari teknik pengumpulan darahnya. Namun faktanya berkata lain. Martha justru dengan mudah menghancurkan teknik tersebut, serta menegaskan, "Apa cuma segini doang kemampuanmu?"
Secara bersamaan dengan hal ini menyadari formasi segel binatang kuno akan segera hancur, serta mereka juga tidaklah bisa melanjutkan pertarungan. Martha segera memberitahu Lindong untuk segera meninggalkan dasar kolam. Namun sebelum kedua orang ini benar-benar pergi, Lin Langtian secara nekat menggagalkan tindakan Lindong, bahkan mencoba menghancurkan area ini, sehingga dia bisa membunuh Lindong tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Dikarenakan formasi segel telah runtuh, bahkan sisa-sisa jiwa mencoba melarikan diri. Mousi beranggapan cepat atau lambat, bocah itu pastilah tidak akan selamat. Oleh sebab itu sang guru lantas membawa Lin Langtian meninggalkan dasar kolam. Tindakan barusan jelas mengejutkan ketiga jenius ini. Pasalnya mereka tidak mengerti apa alasan roh binatang kolam suci tiba-tiba saja keluar dari tempat penyegelan, serta menyerang mereka dari segala arah, sehingga Moling segera meminta Musan bersama Duyun untuk bertindak, dan jangan pernah membiarkan roh suci meninggalkan area kolam suci. Pada awalnya para tetua ini menyarankan Jiang Tian menyelamatkan seluruh peserta, namun tetua Mou justru menolaknya dengan alasan jika mereka haruslah fokus melindungi formasi penghalang. Selain dapat menahan sisa-sisa jiwa binatang ilahi kuno, hal ini juga dapat mengurangi kerugian dinasti Yan dan tidaklah mempedulikan nasib pangeran ketiga bersama jenius lain. Karena jika ingin menonjol dalam pertarungan 100 kerajaan, maka para peserta haruslah melewati ujian tersebut di sisi lain. Ketika Lindong baru saja sadarkan diri dan berada di dasar kolam lautan api, serta belum sempat menganalisa area tersebut, sosok jiwa binatang roh terlihat menunjukkan diri, bahkan menimbulkan kepanikan yang luar biasa hebat. Mengetahui dari Martha kalau binatang ini merupakan sisa jiwa kerangka buaya langit Lindong, lantas bergerak menjauhi area tersebut, serta melepaskan tombak naga langit untuk memberikan serangan kejutan. Tapi sayangnya, tindakan barusan justru memancing kemarahan sang monster, sehingga dia tanpa belas kasih langsung menargetkan Lindong. Tepat di momen genting, melihat serangan biasa tidaklah mempan terhadap kerangka buaya langit, serta hanya bisa menarik keluar sisa jiwanya, barulah bisa menghancurkan tubuhnya. Martha justru memiliki sebuah ide di mana dia lantas menyarankan Lindong menarik perhatian sang monster, sedangkan dirinya akan menghadapi roh jiwa binatang tersebut. Meski pada awalnya rencana Martha berjalan sesuai harapan, namun dikarenakan sisa-sisa jiwa memberontak, hal ini sontak saja menimbulkan kepanikan luar biasa hebat, sehingga Lindong secara nekat mencoba melawan buaya langit sendirian, bahkan tanpa terduga menggunakan teknik pelahap untuk menyerap roh jiwa tersebut. Setelah kematian roh buaya langit, sisa-sisa jiwa kolam suci terlihat menghilang, bahkan membuat rombongan Moling terbebas dari ancaman sebelumnya. Namun mereka masihlah penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita, meski Lindong memberitahu Martha kalau kondisinya baik-baik saja, serta menyerap roh binatang ranah nirvana menguras energi spiritualnya. Akan tetapi di tengah-tengah percakapan tersebut, Lindong mendapatkan senjata roh dari peninggalan buaya langit. Martha lantas menjelaskan, walaupun binatang biasa tidak memiliki kemampuan untuk membuat senjata roh tingkat tinggi, namun hanya sisa jiwa buaya langitlah dia bisa membuat senjata roh sehebat ini. Selain mereka mendapatkan rezeki nomplok, tombak tersebut bisa menjadi senjata andalan Lindong selama pertarungan 100 dinasti. Bahkan Lindong juga dapat menggunakannya untuk memanggil roh binatang ilahi kuno, meski penjelasan barusan membuat Lindong berasa pusing serta mengatakan bahwa hal ini tidaklah mudah dia lakukan.
Akan tetapi Martha kembali menjelaskan jika mereka hanyalah membutuhkan esensi darah binatang kuno sebagai katalis untuk menggunakannya, namun Lindong masihlah tidak mengerti dengan ucapan ini. Martha lantas mencoba untuk mengalihkan pembicaraan dan meminta Lindong untuk menyerap kerangka buaya langit. Di sisi lain, melihat kemunculan Lin Langtian, Moling segera menanyakan apa yang sudah terjadi sambil pasang wajah sedih. Langtian mengatakan pada awalnya dia berniat menyerap energi kolam roh suci. Akan tetapi Lindong bertujuan untuk membunuhnya. Bahkan ketika Ling Langtian mencoba untuk memperingatkan bocah tersebut agar tidak merusak formasi dasar kolam. Namun Lindong tetaplah bersikeras melakukan tindakan ini. Mendengarkan penjelasan tersebut, sontak saja membuat para tetua semakin muak. Pasalnya perbuatan Lindong sudah melebihi aturan dinasti Yan, sehingga kakek Wang lantas meminta tanggung jawab atas perbuatannya. Di tengah-tengah percakapan tersebut, ketika beberapa orang masihlah ragu mengambil keputusan, Lindong justru menunjukkan diri serta menegaskan jika Ling Lantian cuma ingin memutar balikan fakta. Dikarenakan Ling Langtian gak mau rencananya terbongkar, dia justru meminta Lindong mengucapkan permintaan maaf telah membuat kegaduhan di kolam roh suci. Bukannya mematuhi perkataan Ling Lantian, Lindong lantas mengatakan kejadian sebenarnya kepada tetua Mou, di mana pelaku hancurnya formasi tersebut diakibatkan oleh Lin Langtian. Lagi dan lagi ucapan barusan kembali membuat seluruh orang hanya bisa terdiam serta tidak bisa mempercayai kedua keluarga Lin. Oleh sebab itu, Mo Jingtian mencoba untuk menanyakan hal ini kepada Lindong. Lindong lantas melaporkan bahwa dirinya telah berhasil menghancurkan sisa-sisa jiwa tulang binatang ilahi kuno, dan sebagai buktinya Lindong segera mengeluarkan senjata roh tingkat tinggi. Bukannya marah ketua Mo, justru mengagumi bakat Lindong. Pasalnya sisa-sisa jiwa binatang kuno selalu menjadi bumerang selama ratusan tahun bagi dinasti Yan. Dikatakan sejak berdirinya dinasti Yan, buaya langit kuno sering menyebabkan kericuan di mana-mana meski dinasti Yan telah mencoba mengumpulkan para genius dari seluruh benua. Namun hal ini tetap saja tidak mampu mengalahkan buaya langit. Bahkan untuk mengatasi binatang buas ini, dinasti Yan ternyata sudah mengorbankan segala cara dan meminta bantuan Master Super untuk menaklukkannya. Meski tubuh binatang kuno sudah mati, namun sisa jiwanya tidak dapat dimusnahkan, sehingga para tetua memutuskan untuk membangun kolam roh suci dan menyegel jiwanya di dasar kolam, serta menyiapkan formasi segel untuk memurnikan sisa jiwa buaya langit. Hanya saja keluarga kerajaan tidak memiliki solusi mengenai langkah selanjutnya, bahkan tidak berani bertindak gegabah. Oleh sebab itu, tetua justru merasa bangga jika Lindong telah berhasil melenyapkan sisa-sisa jiwa binatang kuno. Bahkan Mo Jingtian mengucapkan terima kasih serta menyerahkan senjata tersebut kepada Lindong sebagai hadiah. Dikarenakan masalah di tempat ini sudah teratasi, Mo Jingtian lantas meminta para jenius untuk segera kembali beristirahat. Pasalnya, dalam waktu 5 hari lagi, mereka akan mewakili dinasti Yan untuk berpartisipasi di pertarungan 100 kerajaan. Singkatnya, setelah kepergian para tetua, semua dari keempat kejadian Moling segera menghampiri sang ayah, serta menanyakan bagaimana Lindong bisa menaklukkan sisa jiwa buaya langit, di mana Moling beranggapan pastilah ada sesuatu di dalam tubuh Lindong. Bukannya menjawab Mo Jingtian, malah meminta putranya untuk tidak membahas hal ini, sehingga Mo Jingtian menyarankan Moling agar berteman baik dengan Lindong saat pertarungan 100 kerajaan dimulai. Malam harinya, karena Lindong sangat mengkhawatirkan Xiaoyan, dia pun lantas menanyakan hal ini kepada Martha. Apakah esensi darah kuno dapat meningkatkan kekuatannya? Martha hanya menjelaskan walaupun esensi darah tersebut cukup ganas, namun melihat kondisi tubuhnya sangatlah kuat. Martha bisa memastikan jika Xiaoyan sedang mengintegrasikan esensi darahnya. Jika Xiaoyan berhasil menyerap esensi darah kuno, maka dia akan menjadi lebih kuat. Bahkan memiliki potensi berubah wujud menjadi manusia. Oleh sebab itu, Martha meminta Lindong untuk santai saja dan fokus mengikuti pertarungan 100 dinasti selain harus mempersiapkan diri. Martha juga menyarankan Lindong agar selalu waspada terhadap Lin Langtian. Pasalnya dengan kekalahannya hari ini, bocah tersebut pastilah memiliki rencana balas dendam.
见到他。 Di sisi lain melihat kedatangan Ling Qingzu di halaman penguasa istana sang guru. Lantas memberikan sedikit informasi meski pertarungan 100 kerajaan akan segera dimulai. Tapi baru-baru ini di area medan perang kuno, sepertinya ada pergerakan di luar nalar. Sehingga penguasa istana sekaligus guru Ling Qingzu meminta sang murid untuk memeriksa wilayah tersebut. Setelah kompetisi sudah selesai, ditetapkanlah beberapa orang yang akan pergi ke medan perang kuno termasuk Wang Lin. Nah, di sini Mo Jingtian menjelaskan bahwa medan perang kuno adalah tempat penuh dengan harta dan warisan kuno yang tersembunyi di dalamnya. Tempat tersebut pernah dijadikan sebagai lokasi perang antar 100 dinasti. Banyak sekali dinasti yang berpartisipasi dalam kompetisi perang ini. Dinastian mereka terhitung salah satu dinasti yang lebih lemah daripada dinasti lain. Jadi Mo Jingtian berharap agar mereka semua bisa bekerja sama dengan baik dan merubah peringkat dinastian mereka. Patriot Lin pun sangat berharap kepada Ling Dong dan Ling Lantian supaya mereka berdua melupakan masalah pribadinya dulu ketika memasuki medan perang kuno ini. Semua demi kehormatan keluarga Lin mereka, dan Mo Jingtian sangat berharap agar pangeran ketiga alias Moling anaknya bisa dekat dengan Ling Dong karena sepengetahuan sang ayah. Dulu 3 tahun lalu, kemampuannya itu tidaklah sepadan dengan Ling Langtian. Namun dalam waktu singkat Ling Dong bisa mengejar kekuatannya. Ling Langtian bahkan bersaing melawannya. Itu merupakan prestasi yang sangat luar biasa dan tidak lama dari itu. Portal gerbang keberangkatan pun sudah dibuka segera, semua orang dipersilakan untuk masuk ke dalam portal teleportasi. Mo Jingtian memperingatkan sekali lagi di dalam medan perang kuno bukan hanya ada monster-monster ganas, tetapi banyak juga praktisi kuat dari dinasti lain. Nah, justru mereka itulah ancaman terbesar dari kompetisi ini dan mereka pun diteleportasikan dari sana. Singkat cerita mereka pun sampai ke medan perang kuno dan kita bisa melihat tempatnya semacam gurun pasir gitu. Ya memanglah layak disebut juga sebagai medan perang kuno karena tempatnya terasa penuh dengan energi langit dan bumi. Nah, di tempat ini Lindong dan teman-temannya diharuskan untuk tinggal di medan perang kuno selama 1 tahun lamanya. Dalam waktu 1 tahun itu, mereka yang kuat sajalah yang bisa memasuki ke nirvana terlarang. Dan kalau bisa masuk ke nirvana terlarang, maka itu bakal memenuhi kualifikasi untuk bersaing memasuki sekte Super Moling sebagai keluarga kerajaan. Tentu memiliki pengalamannya lebih banyak soal medan perang kuno, akan tetapi tiba-tiba muncullah suara aungan monster Xiaoyan langsung bersiap siaga. Mereka kira itu hanyalah monster biasa, akan tetapi ternyata jumlahnya banyak sekali, lebih dari 10, dan mulai mengepung mereka dari berbagai arah, sehingga nggak perlu basa-basi lagi. Semua orang pun bersiap untuk bertarung. Dengan para monster buas pun langsung menerjang, dan terjadilah perang besar. Satu persatu monster dihabisi tanpa ampun. Tampaknya ini nggak ada masalah sampai sekarang, sampai pada akhirnya sudah diratakan semuanya sangatlah mudah sekali. Walaupun cuma monster biasa, tetapi mereka menghasilkan pil nirvana yang lumayan bernilai. Dan kalau seperti ini akan mudah bagi mereka mengumpulkan pil nirvana. Akan tetapi, ada satu hal yang harus mereka ingat di siang hari. Mungkin aman-aman saja untuk mereka berlatih, akan tetapi kalau malam harinya kekuatan langit dan bumi malah akan berubah menjadi roh jahat, di mana roh jahat menekan kekuatan mereka, sementara para binatang buas bakal makin ganas dan makin kuat. Jadi malam harinya bakal merugikan mereka. Satu-satunya rencana mereka sekarang adalah mencari tempat untuk berlindung di malam hari, sehingga perjalanan pun dilanjutkan. Singkat cerita mereka pun sampai ke sebuah runtuhan kota. Di depan gerbangnya sudah ada banyak orang yang berusaha masuk tapi dicegah dan tidak diperbolehkan masuk oleh sekelompok orang yang berbaju putih. Ternyata mereka ini berasal dari dinasti Cahaya Suci, dan di situ ada murid yang bernama Xia Huang. Dia mengaku kalau tempat ini sudah menjadi milik dinastinya. Jadi bagi siapapun yang mau masuk maka harus membayar 10 pil nirvana. Orang-orang yang berusaha ingin masuk secara paksa langsung diserang oleh senior Jinmu dan langsung dibakar jadi abu. Melihat kekejaman Jinmu tentu membuat orang-orang jadi takut untuk masuk, apalagi kekuatannya sudah berada di setengah langkah nirvana. Membuat tidak ada satupun dari mereka yang berani maju.
Lindong sendiri yang ingin maju, tetapi dihentikan oleh Mo Ling. Karena akan sedikit bermasalah kalau mereka harus melawan musuh di ranah setengah langkah nirvana. Sehingga Mo Ling menyarankan cukup bayarkan saja pil nirvana, supaya mereka bisa masuk dengan berat hati. Lindong pun setuju. Lalu Mo Ling memberikan segepok pil nirvana, dan mereka pun diperbolehkan memasuki kota. Di satu sisi, Lindong menatap tajam ke arah Jinmu, seakan-akan dia siap membantai dirinya. Dan situasi di dalam kota tampaknya orang-orang sedang sibuk beristirahat. Akan tetapi tidak lama dari itu malam hari pun sudah tiba, dan mereka semua bisa merasakan betul roh jahat melemahkan kekuatan mereka, jadi ranahnya diturunkan sedikit. Tapi anehnya adalah Lindong sendiri, yang tidak merasakan apapun, yang ternyata itu gara-gara Martha secara diam-diam mengisolasi kekuatan roh jahat, sehingga roh jahat tidak berefek kepada tubuhnya Lindong. Sama halnya dengan Lin Langtian, pasti sosok kakek tua yang ada di dalam tubuhnya juga melakukan hal yang sama. Tidak lama dari itu tiba-tiba terjadi goncangan besar. Sepertinya para monster mulai menyerang dan benar saja, ribuan monster menerjang ke arah mereka. Semua murid dinasti cahaya pun bertindak membentuk formasi cahaya besar yang melindungi kota agar para monster tidak bisa menerobos. Akan tetapi mereka cukup pintar dan mencari celah dari samping kota dan berhasil masuk ke dalam kota Jinmo, tidaklah peduli. Yang penting mereka semua yang ada di sini itu selamat, dan yang di dalam kota, biarkanlah mereka melindungi diri sendiri. Lindong dan teman-temannya harus bertindak, sehingga pertarungan pun terjadi di antara mereka. Dan para monster ini masih terhitung lemah, jadi masih bisa dibantai habis dengan mudah. Akan tetapi jumlahnya tidak kunjung berhenti, dan banyak sekali. Dan di situ pun ada seorang wanita yang membantu Lindong dan namanya adalah Mu Hongling. Dan ketika dia kesulitan pun Lindong balas membantunya. Sementara itu Jinmu dan yang lainnya terus bertahan. Mereka harus bertahan sampai matahari terbit. Akan tetapi ada yang aneh. Tiba-tiba para monster buas itu kabur dan mundur dari sana. Ketika mereka mendengar ada auman monster dari kejauhan, sepertinya auman itu memanggil mereka untuk mundur. Setelah semua sudah aman, pelindung cahaya pun dilepaskan. Lindong dan yang lainnya pun sudah aman juga. Di situ Hongling pun memperkenalkan dirinya dan mengatakan terima kasih. Di sini dia terus mengatakan, tanpa Lindong mungkin dirinya enggak bakal selamat di malam ini. Karena sudah menghabisi banyak monster, Lindong pun mengajaknya untuk mengambil pil nirvana sebanyak-banyaknya. Dan mereka semua berhasil mengumpulkan banyak sekali pil nirvana. Akan tetapi aneh, tiba-tiba pasukan dinasti cahaya suci itu datang dan mengepung mereka. Padahal kan sesuai dengan kesepakatan, mereka diperbolehkan masuk jika bayar. Namun di sini, Jinmu pun datang agar semua orang harus membayar setengah pil nirvana yang mereka dapatkan malam ini. Di sini Jinmu pun mengakui dia itu tidak menyangka kalau mereka bisa selamat dari serangan para monster tadi. Tapi di sini dia memberikan dua pilihan. Keluar dari kota malam ini, atau serahkan setengah pil yang mereka dapatkan. Lindong yang sudah muak akan sifatnya. Dia pun maju seorang diri sambil berbicara, mereka dinasti cahaya suci sungguh tidak tahu diri secara paksa menguasai reruntuhan kota, lalu memungut biaya orang yang mau masuk. Lagi pula kalian tidak mampu menahan para monster yang akan memasuki kota, kan? Jadi kenapa kami harus membayar kepada kalian? Jinmu pun tersenyum kecil di sini. Ling Langtian sangatlah senang kalau sampai Lindong kena masalah, namun Mo Ling masih berusaha menenangkannya. Tetapi sepertinya ini semua sudah terlanjur sehingga Jinmu pun melancarkan serangan langsung kepada Lindong dan Lindong pun membalas sehingga terjadilah ledakan besar. Adu kekuatan begitu dahsyat mementalkan mereka berdua, tetapi ketika mereka sedang bertarung, muncullah auman monster yang begitu nyaring dan kayaknya sekarang skala penyerangannya itu akan lebih besar daripada sebelumnya. Jinmu pun mengajak semua orang agar naik ke atas tembok kota kalau ingin selamat. Akan tetapi mereka tahu nanti bakal ditagih pil nirvana lagi. Cuman Lindong mengajak mereka semua untuk kerja sama saja. Dalam mempertahankan tempat ini, semua orang harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bertahan hidup. Hongling juga berusaha mendukung Lindong dengan menghasut mereka untuk bekerja sama.
Tujuannya jelas supaya mereka bisa menciptakan peluang lebih besar untuk bertahan hidup, dan mereka semua pun diajak naik ke atas benteng kota, dan segera mereka pun naik. Jinmu memberikan penawaran selama mereka bisa membantu dan menghabisi para monster, maka pil nirvana yang ada bisa mereka ambil sesuka hati. Akan tetapi melihat gelombang monster yang sangat banyak datang kali ini, Lindong jadi penasaran, gimanakah rencananya Jinmu bertahan dari serangan ini? Nah, jadi di kota ini ada 3 gerbang rencananya. Lindong akan menaruh beberapa pasukan di setiap gerbang yang ke-1 dan ke-2 supaya para monster semakin sulit menerobos ke gerbang ketiga, tapi Jinmu maunya kelompok Lindong lah yang melindungi gerbang 1 dan 2. Tentu Lindong tolak kalau harus menjaga 2 gerbang sekaligus. Maka orang-orang dari dinasti Cahaya Suci juga harus ikut turun tangan. Di sini para monster terus menerjang. Berpikir cukup lama, akhirnya Jinmu memerintahkan Xia Huang membawa beberapa murid untuk ikut kelompoknya Lindong. Dan Lindong juga memerintahkan beberapa murid untuk menjaga gerbang di sini. Hongling sangat ingin ikut dengan Lindong, akan tetapi di sini kita melihat sepertinya Jinmu memiliki rencana busuk. Ribuan monster pun sudah mendekat Lindong, dan teman-temannya sudah sampai ke gerbang pertama. Mereka semua tanpa basa-basi mengeluarkan senjatanya dan bertarung serangan. Terus dilancarkan, semuanya menyerang dan membantai puluhan monster dalam waktu singkat. Tapi sialnya kelompok Xia Huang, mereka nggak mau turun tangan. Jinmu menyuruh Xia Huang dan teman-temannya agar berpura-pura melindungi gerbang pertama. Kalian cukup tunggu sampai Lindong kelelahan. Carilah kesempatan dan serang dia dari belakang. Dan seperti itulah alur cerita Wudong Qiankun Season 5 episode 2 dan 3-nya. Gimana menurut kalian perjalanan Lindong di Season 5 kali ini? Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton sampai habis, dan jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan aktifin juga loncengnya biar tidak ketinggalan alur cerita seru berikutnya. See you next time, guys.